mata kuliah sistem informasi akuntansi ini sangat penting ya, sangat penting sekali di bidang akuntansi gitu ya. Karena di sana di sistem akuntansi ini kita bisa belajar ya, bisa belajar tentang sistem akuntansinya atau sebagai penggerak ya, sebagai penggerak dari kegiatan akuntansi gitu ya. Siapa saja yang terlibat, bagaimana prosedurnya gitu ya. Kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di akuntansi tersebut gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa sistem itu adalah sebagai penggeraknya. Nah, penggerak tersebut pastinya ada bidang-bidangnya. Nah, itu tercantum di dalam eh, subsistem yang dinamakan dengan subsistem akuntansi pembelian. Ini ya, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi produksi, penjualan, dan akuntansi kas. Ini sebenarnya tidak baku sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Ya, jadi yang penting kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi. Tergantung dari perusahaannya. Contohnya misalkan kita kan perusahaan itu kan ada jenis perusahaan itu ada tiga ya. Yang pertama itu perusahaan manufaktur, kemudian distributor, dan satu lagi adalah dagang. Dagang dan jasa, maaf. Manufaktur, dagang, dan jasa. Ya. Nah, kalau manufaktur ini semua. Kalau manufaktur ini semua. Ya, karena ada produksi. Nah, kalau dagang, dagang juga sebenarnya ada produksi tapi tidak full ya. Nah, yang jasa itu tidak ada ya. Berarti yang jasa itu yang sistem akuntansi produksi itu tidak dipakai. Tuh, jadi disesuaikan ya. Jadi nanti disesuaikan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di sistem akuntansi gitu. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Kalau kita paham ini, ya paham di dalamnya tentang diagram ini, kita pasti sudah paham. Kita bisa menjelaskan bahwa itu adalah sistem akuntansi gitu ya. Bahwa itu adalah sistem akuntansi. Kalau kita bisa menjelaskan. Nah, kalau ini mah anak akuntansi pasti tahu ya siklus akuntansi gitu. Nah, ini belum dipelajari. Jadi kita nanti akan sambil jalan kita nanti pelajari eh, aktivitas ya berhubungan dengan aktivitas akuntansi ini gitu. Ya, nanti contohnya misalkan di sini ada subsistem akuntansi. Ini istilahnya disebut dengan siklus. Ya, disebut dengan siklus. Jadi siklus pembelian, siklus penggajian, produksi, penjualan, akuntansi kas itu merupakan siklus. Ya, siklus juga gitu ya. Eh, siklus pembelian gitu ya. Beda dengan yang di sebelah kanannya. Kalau ini siklus akuntansi, ini siklus pembelian. Kan siklus itu kan cycle ya, muter terus gitu ya, muter terus. Jadi eh, apa kegiatannya itu muter terus, tidak ada selesainya gitu ya. Kecuali kalau perusahaannya itu gulung tikar gitu, bangkrut itu baru selesai kegiatan akuntansinya. Kalau misalkan tidak apa namanya tidak selesai, maksudnya tetap berjalan perusahaannya, pasti siklusnya akan jalan terus gitu ya. Makanya disebut dengan siklus tadi, siklus akuntansi, kemudian siklus pembelian, siklus penggajian, produksi, penjualan, dan kas, akuntansi kas gitu ya. Oke, kita ambil contoh misalkan yang siklus pembelian atau subsistem akuntansi pembelian. Nah, subsistem akuntansi pembelian ini di dalam perannya sebagai penggerak dari suatu kegiatan akuntansi itu dalam bidang apa? Yaitu pastinya dalam hal ini adalah dalam bidang pembelian, transaksi pembelian. Ya. Ini siklus-siklus ini dibagi menurut bagian biasanya ya, atau kegiatan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi di perusahaan itu mah pasti ada pembelian, ada penggajian, ada penjualan gitu ya, ada kas gitu ya. Itu. Nah,
Kalau siklus pembelian berarti berhubungan dengan kegiatan pembelian. Ya, nanti di sana dijelaskan, tadi kan saya sudah katakan di, di siklus akuntansi atau subsistem akuntansi itu penggeraknya itu ada prosedur, ada apa namanya, manusia gitu ya, kemudian ada alatnya. Nah, kalau alatnya itu manual atau komputer, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian manusianya siapa? Nah, manusianya itu berarti bagian yang berkaitan gitu ya. Kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, prosedurnya itu ya itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bagian yang terlibat di dalam siklus akuntansi pembelian ini. Contohnya misalkan tahapan dari transaksi pembelian ini saya bahas sekilas ya sebagai contoh gitu ya. Itu transaksi pembelian itu terjadi tidak begitu saja terjadi gitu ya. Artinya ada pemicu, ada dalam hal ini yaitu ada permohonan pembelian. Ya, tahapan pertama adalah permohonan pembelian. Ya, permohonan pembelian. Nah, bagian pembelian tidak bisa langsung membeli barang, ya, tidak langsung membeli barang gitu ya. Tapi dia harus mengacu kepada dalam hal ini tahapan pertama yaitu permohonan pembelian oleh siapa? Oleh bagian yang memerlukan. Contohnya misalkan persediaan, ya, misalkan persediaan. Nah, kalau persediaan ini berarti dengan kata lain yang memohon adalah bagian gudang. Nah, itu kalau persediaan. Kalau yang permintaan aktiva, ATK misalkan, berarti bagian yang memerlukan. Nah, itu ya pemicu ya atau tahapan pertama dari akuntansi pembelian. Kemudian diproses kan tahap berikutnya. Disetujui, kemudian setelah disetujui baru nanti order pembelian ke supplier gitu ya. Kemudian setelah di ACC sudah oke gitu ya. Kemudian setelah itu melakukan transaksi pembelian, baru keluarlah yang disebut dengan faktur pembelian, kan seperti itu ya. Baru nanti kita ke sini ya, ke dokumen sumber, kemudian setelah itu dokumen sumber itu berupa faktur pembelian tadi, kemudian dicatat di jurnal, di buku besar, diposting ya, kemudian diringkas di neraca lajur, kemudian dilaporkan dilaporkan berupa laporan keuangan ya, kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Paham ya? Untuk yang siklus akuntansi pembelian paham ya penjelasannya seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti lebih detailnya lagi nanti di siklus pembeliannya, yaitu nanti saya lihat itu setelah UTS ya. Siklus-siklus itu nanti kita pelajari setelah UTS gitu. Itu begitu juga yang penggajian. Jadi harus ada pemicu di tahapan pertamanya, yaitu berupa adanya penggajian dari pegawai, penggajian untuk pegawai, karena kan pegawai itu harus digaji, jadi harus harus dilakukan penghitungan penggajian gitu, penghitungan penggajian. Kemudian ada produksi, ada penjualan, ada akuntansi kas gitu ya, seperti itu ya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini waktunya 10 menit lagi. Jenis jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau yang jurnal umum itu berlaku bagi perusahaan yang masih kecil, yang transaksinya itu sedikit. Kemudian yang jurnal khusus itu yang transaksinya atau perusahaannya besar, yang transaksinya itu banyak gitu ya. Jadi dikelompokkan, maksudnya ada jurnal umum dan ada jurnal khusus, atau
Nanti jurnal khususnya itu nanti dipecah lagi, ya dipecah-pecah lagi. Oke, kemudian, nah ini bentuknya nih. Ini bentuk dari jurnal umum. Jadi jurnalnya itu, jurnal apapun dijadikan menjadi satu di dalam suatu jurnal yang dinamakan dengan jurnal umum. Yang dinamakan dengan jurnal umum. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan dengan kegiatan akuntansi itu dimasukkan ke sini. Ini kalau perusahaannya kecil gitu ya. Tapi kalau perusahaannya besar itu harus dilakukan pemecahan dari jurnal tersebut gitu ya. Nah, ini mengapa jurnal umum harus dipecah? Nah, pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Ya, itu tadi berarti transaksinya banyak gitu ya. Ini. Kemudian untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar yang menggolongkan transaksi yang dicatat. Ya, jadi dengan adanya penggolongan jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus, nanti untuk mempermudah ke posting buku besar. Misalkan contohnya di jurnal, kan tadi ada dua ya, jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, yang jurnal khusus itu contohnya adalah transaksi penjualan. Nah, penjualan itu berupa penjualan kredit. Nah, di penjualan kredit itu ada akun yang dinamakan piutang dagang. Nah, itu kan langsung berarti piutang dagang itu nanti masuk ke buku besar gitu ya. Jadi gampang gitu ya. Jadi bisa dilihat langsung. Beda dengan kalau misalkan perusahaannya itu besar tapi pakai jurnalnya satu, yaitu jurnal umum, itu nanti susah ya, susah. Milah-milahnya itu susah. Kemudian untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kalau tadi jurnal umum itu kan dijadiin jadi satu gitu ya, itu hanya satu orang, dan bisa saja jurnalnya akan terjadi kesalahan karena orangnya itu hanya satu, bidangnya yang dikuasai mungkin hanya beberapa, tapi dengan adanya pemecahan itu bisa disesuaikan orang-orangnya dengan bidangnya masing-masing gitu. Misalkan bagian pembelian berarti dia ahli di bidang pembelian, penjualan dia ahli di bagian penjualan, keuangan dia ahli di bagian keuangan, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pengendalian internal, untuk menciptakan pengendalian internal. Nah, ini sekaligus untuk kontrol ya, untuk mengkontrol transaksi-transaksi yang masuk gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol transaksi khusus itu penjualan kredit berarti ada sendiri gitu ya, pembelian kredit nanti ada sendiri gitu, jadi masing-masing ya. Oke, kemudian selanjutnya ini nanti bisa dibaca saja ya, bisa dibaca. Kita next. Nah, ini langkah-langkah perancangan jurnal. Jadi kita membuat jurnal tadi kan, langkah-langkahnya pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Jadi kita dalam rangka kita membuat jurnal, dalam rangka kita membuat konsep jurnal itu kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik perusahaannya, apakah frekuensi transaksinya tinggi atau rendah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pembuatan jurnal standar. Jadi dibikinkan standar jurnalnya. Ya, standar jurnalnya. Kemudian baru dirancang jurnalnya gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang analis sistem ya, analis sistem. Kemudian selanjutnya, nah ini penjelasan dari jurnal khusus ya. Kalau tadi jurnal umum berarti semua jurnal. Nah, kalau ini jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada jurnal penjualan secara kredit, ini ya, secara kredit, jurnal pembelian secara kredit, jurnal penerimaan kas. Nah, ini berarti termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Ya, termasuk di dalamnya adalah penjualan tunai maksudnya ya, penjualan tunai. Di samping nanti ada
penerimaan pembayaran dari konsumen gitu ya. Kemudian jurnal pengeluaran kas, termasuk di dalamnya adalah pembelian secara tunai gitu. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Nah, nanti ini kita bahas nanti di dalam slide-slide berikutnya gitu ya. Oke, ini 1 menit lagi. Ini yang penting sebenarnya, gimana kalau misalkan nanti kita sambung lagi linknya gitu ya. Ini 1 menit lagi soalnya. Gimana? Kita sambung lagi? Boleh, Pak. Ya boleh Pak. Soalnya ini yang pentingnya Boleh. gitu ya, yang pentingnya yang nanti akan dipelajari. Oke. Berarti nanti kemungkinan ada link baru lagi yang nanti akan saya kirim, atau mungkin menggunakan link yang sama tapi nanti masuk lagi berarti ya. Oke, nah ini tadi penjelasan dari jurnal khusus ya, penjelasan dari jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu kan berarti semua jurnal gitu ya, termasuk di dalamnya adalah jurnal jurnal khusus ini gitu. Nah, sekarang kita pecah ya, jadi ada yang jurnal umum, ada yang jurnal khusus juga. Tadi ya di dalam jurnal khusus itu gitu ya, akuntansi, karena jurnal itu kan ada di dalam siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Itu tadi yang saya maksud. Jadi dijelaskan dulu secara globalnya, baru setelah itu baru secara detail gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini ada 10 orang yang hadir. Kita lanjutkan. Tolong diinfoin ya, takutnya nggak kedengaran informasi saya. Ya udah, tolong diinformasiin ke yang lainnya. Tadi kan ada sekitar 13 orang tadi ya. Jadi takutnya yang 3 orang atau 5 orang tadi tidak tahu. Tolong akses lagi link yang tadi ya, diakses lagi gitu. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menyusun menyusun standar jurnalnya. Ya, standar jurnalnya. Nah, standar jurnalnya itu apa saja? Nah, standar jurnalnya itu berarti standar jurnal yang ada di transaksi khusus tadi gitu ya. Nah, yang pertama yaitu penjualan, ya, jurnal penjualan. Oke, jurnal penjualan itu di sini ilustrasinya itu nanti ada 2 ilustrasi. Yang pertama itu ilustrasinya berdasarkan menentukan penilaian persediaan. Ya, kalau ini metode periodik, nanti yang satu lagi ada metode perpetual, ya, metode perpetual. Jadi di sini perbedaannya, jadi nanti di jurnal penjualan itu ada 2, jurnal penjualan dengan ilustrasi penentuan persediaannya itu metode periodik, dan satu lagi adalah ilustrasi penentuan persediaannya adalah metode perpetual. Nah, ini nanti beda jurnalnya. Ya, jurnalnya itu beda. Nah, ini ilustrasinya saya bacakan lebih lengkap. Yang pertama adalah menentukan nilai persediaan. Yang pertama kali kita memakai metode periodik. Kemudian selalu menjual barang dagangan dengan cara kredit. Ya, dengan cara kredit. Kemudian info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan saja itu. Ini ya. Makanya dibuatlah suatu standar jurnal, yaitu piutang dagang terhadap penjualan. Piutang dagangnya di debit, kemudian kreditnya itu penjualan. Seperti itu. Jadi kita yang bikin standar itu orang sistem, gitu ya, orang sistem. Makanya kalau Anda belajar software akuntansi gitu ya, software akuntansi itu kan pada saat transaksinya dicatat itu otomatis keluar sendiri jurnalnya. Nah, itu kita harus pahami itu gitu. Kalau transaksinya seperti ini, jurnal yang keluarnya itu seperti apa. Nah, itu ya yang harus dipahami itu. Ini kalau
jurnal penjualan yang pertama dengan metode periodik. Nah, ini contoh transaksinya nih. Nah, ini contoh transaksinya. Ya, transaksinya ini semua transaksi penjualan terjadi di tanggal 1, 5, dan 2. Ini bulannya berbeda, 2, 3, 4. Jadi selama setahun sebenarnya ya, ini selama setahun. Ini khusus untuk transaksi penjualan. Jurnal penjualan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti di total berapa? Nah, ini total, ini setiap transaksi, ini yang PT Sidodadi, Sidorame, dan Sidomoro gitu ya, contohnya. Nah, ini transaksinya itu segini. Jumlah penjualannya itu selama sebulan, ini contohnya bulan ya, 1 bulan, itu segini. Sehingga jurnalnya adalah debit berupa piutang dagang tadi yang sesuai dengan jurnal standar 90 juta dan kreditnya itu 90 juta. Ini kalau pakai metode yang periodik. Gitu. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang yang penjualan yang kedua yaitu menggunakan metode perpetual. Nah, kalau menggunakan metode perpetual itu ada tambahan tambahan untuk jurnal persediaannya ya, untuk jurnal persediaannya, yaitu di sini harga pokok penjualan dan barang dagangan, persediaan barang dagangan. Jadi persediaannya itu di jurnal ya, ada jurnalnya gitu ya. Ini ilustrasinya, menentukan nilai persediaan yaitu metode perpetual, selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Info yang diinginkan itu piutang dagang, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Ini ya. Nah, bagaimana contoh transaksinya? Ya, transaksinya masih yang tadi ya. Masih yang tadi, yang penjualan 1. Tapi bedanya di sini ada tambahan di debitnya, yaitu berupa harga pokok penjualan tadi ya, dan persediaan. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari nilai persediaan. Ya, dari nilai persediaan gitu ya. Kalau produk yang dijualnya itu di PT Sidodadi itu 30 juta untuk piutangnya, harga pokok produksinya harga pokok penjualannya itu adalah 22.500. Ya, contohnya seperti itu gitu. Nah, ini ngambilnya dari harga pokok penjualan dan nilai persediaannya. Ya, dari harga harga jual ya, dari harga jual ini, harga jual dasarnya. Nah, kemudian setelah itu harga jual dari produk tersebut ya. Kemudian setelah itu baru direkap selama sebulan ya, piutang dagangnya masih sama ya, ini sama ya. Kemudian ini harga pokok penjualan dan persediaannya juga sama. Gitu. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami? Jadi nanti intinya itu di dalam sistem informasi akuntansi itu adalah menyusun standar jurnalnya gitu ya. Menyusun standar jurnalnya gitu. Lebih spesifik lagi. Jadi jurnalnya itu harus bagaimana ya, kalau transaksi penjualan, metode periodik, kalau metode perpetual itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang di sistem itu yang penting tadi standarnya ya, standarnya itu harus bagaimana. Pastinya nanti transaksinya pun nanti ngikut ke standar tersebut gitu. Nah, contoh transaksinya ini. Nah, kalau ini Anda harus tahu ya, ini karena sudah Anda pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi gitu ya. Pengantar akuntansi 1 dan 2. Bahkan sekarang sedang diperdalam lagi kan akuntansi biaya, dan satu lagi adalah akuntansi keuangan menengah gitu. Ini paham ya? Ini paham ya? Saya tidak akan mempelajari nilai-nilai ini gitu ya, nilai-nilai ini, karena kalau berhubungan dengan nilai keuangannya itu ada di mata kuliah pengantar akuntansi soalnya. Ya, gitu ya.
gitu. Yang penting apa namanya, jurnal tersebut ya sesuai dengan yang sudah kita buatkan, yaitu berupa jurnal standarnya. Jadi nanti jurnalnya ditambahin lagi, yang di debitnya itu harga pokok penjualan, dan satu lagi yang kreditnya adalah persediaan. Itu bedanya di situ. Oke, ada pertanyaan? Atau bingung? Paham atau bingung nih? Paham ya? Paham ya kira-kira ya? Iya, Pak. Ya. Oke, kalau pencatatannya udah paham, pasti kan udah belajar pengetahuan akuntansi 1-2 kan? Tinggal sistemnya. Nah, sistemnya ini berarti kita mempelajari bagaimana cara membuat jurnalnya. Dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah jurnal standarnya gitu. Oke, sekarang berarti inti di sistem ini adalah di sini pada saat kita menganalisa ilustrasinya, kemudian dibuatlah jurnal gitu. Kalau tadi contohnya itu berarti masuknya ke dalam pembahasan akuntansi, ya, yaitu pencatatan keuangannya gitu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan jurnal pembelian. Ya, sekali lagi, jadi jurnal pembeliannya itu adalah pembelian secara kredit. Nah, ini ilustrasinya apa? Ilustrasinya adalah yang pertama menentukan nilai persediaan, yaitu berupa metode perpetual, selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Info yang diinginkan itu hanya jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, dan uang muka pembelian atau uang muka PPN. Uang muka PPN. Uang muka PPN itu maksudnya PPN masukan gitu ya, PPN masukan. Nah, ini jurnal standarnya. Jadi persediaan barang dagangan 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau misalkan barangnya banyak gitu ya. Kemudian berarti ini nama barangnya, berarti ya nama barangnya misalkan komputer, kemudian monitor gitu ya, CPU gitu ya, seperti itu maksudnya. Kemudian PPN-nya ya, dalam hal ini adalah PPN masukan, karena PPN masukan ini kan kita yang bayar ya, pembeli yang bayar, pembeli yang mengeluarkan ya. Jadi utang dagang itu termasuk di dalamnya adalah PPN tadi yang sudah kita bayarkan ya. Tidak jauh-jauh contohnya seperti yang di supermarket, pada saat kita lihat di sana struknya itu kan ada PPN-nya ya. PPN berapa persen? PPN berapa persen? 10. Tarifnya 10 kan? ya? 10%. Berapa? Persen. Berapa? 10%. 10%. Ya, 10% ya. PPN-nya itu 10%. Jadi itu kita yang bayar gitu ya. Sebenarnya kalau tanpa PPN ya, kalau tanpa pembayaran PPN ya hanya jumlah dari produk atau barang yang kita beli saja gitu. Tapi karena ada PPN ya, karena ada PPN makanya digabung dengan PPN, maka muncullah nilai utang dagang. Jadi utang dagang itu termasuk di dalamnya adalah PPN. Dalam hal ini adalah PPN masukan. Ini PPN masukan itu disebutnya uang muka PPN gitu ya, uang muka PPN. Oke, kemudian bagaimana contoh dari transaksinya? Nah, ini contoh transaksinya. Ini pembelian. Ini ada 2 perusahaan, PT Mustika dan PT Sinar. Masing-masing persediaannya. Kemudian PPN-nya ya, PPN-nya 10% dari ini, jumlah ini. Ini 8 juta kali 10% kan, 800 juta. Kemudian 7 juta, 10%-nya 700. Sehingga utang dagangnya adalah ini, penjumlahan ini ditambah ini. Nah, setelah ditotal ini 7 juta, 8 juta, kemudian PPN-nya berarti 1 juta 1.500.000 ya. Sehingga ini dijumlahkan
harus sama dengan utang dagang, saldo utang dagang. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, ilustrasi ini adalah hasil analisa kita. Ya, jadi pada saat kita membuat suatu sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi itu kan langkah pertama adalah menganalisa kan. Kita ingat ya waktu pertemuan kedua metode pengembangan sistem akuntansi. Ya, ada 3, menganalisa, membuat, dan menerapkan. Intinya kan seperti itu ya. Itu. Nah, ini analisa. Ini hasil ilustrasi ini berdasarkan analisa. Baru setelah itu dibuat, kemudian nanti diterapkan. Nah, gitu maksudnya. Ya. Sudah kebayang berarti ya tentang metode gitu ya. Sudah ada contohnya di sini di jurnal. Di formulir juga kemarin juga seperti itu gitu ya. Jadi menganalisa dulu kira-kira kondisi perusahaannya seperti apa. Kemudian dibuatlah formulirnya. Kemudian setelah itu dipakai gitu kan, seperti itu. Nah, ini ilustrasi penerimaan kas itu yang pertama adalah penerimaan yang paling sering dari hasil penagihan piutang. Penerimaan lainnya misal pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal. Nah, ini yang termasuk di dalam penerimaan kas. Ini transaksinya adalah penagihan piutang. Biasanya itu. Kemudian ada pinjaman bank, ada pendapatan bunga. Terus setoran modal dan lain-lain. Nah, ini jurnal standarnya, yaitu kas, potongan penjualan terhadap piutang dagang, dan lain-lain. Ya, lain-lain yang berupa kredit gitu. Lain-lain berupa kredit. Nah, ini untuk penerimaan kas ya. Pastinya kas itu ada di debit karena menerima uang. Ya, menerima uang yang merupakan penambahan dari kas. Jadi posisinya ada di debit. Kemudian piutang dagangnya jadi berkurang kan? Ya, piutang dagangnya jadi berkurang, otomatis nanti posisinya ada di kredit gitu. Itu dan lain-lain kredit yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat penerapannya. Oke, ini penerapannya. Ini ada suatu transaksi. Contohnya misalkan, kan ini ada debit, ini debit ya. Ini kredit. Ini debit, ini kredit. Ini ada 2 transaksi, yaitu transaksi yang pertama. Coba Anda bisa mengidentifikasi ini transaksi apa? Yang PT Sidodasi. Transaksi apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira transaksi apa? Ayo. Yang pertama, yang Sidodasi ini. Kas dan piutang dan potongan tunai terhadap piutang dagang. Kira-kira apa nih? Transaksi apa namanya? Ada yang tahu? Transaksi penerimaan piutang, Pak. Transaksi penerimaan piutang. Ya. Atau penagihan piutang ya. Sama penagihan piutang atau penerimaan pembayaran piutang. Dilengkapin ya. Penerimaan pembayaran piutang gitu ya. Tuh. Ya ini ya transaksinya seperti ini. Ini siapa tadi yang jawab? Saya. Siapa? Hani ya. Hani, oke. Iya. Hani jangan menjawab. Ini saya mau menanya yang lainnya. Oh, ya Sekarang boleh. jangan jawab dulu ya. Iya, Sekarang, Pak. yang kedua, ini transaksi apa? Coba yang lainnya. Tapi kreditnya itu nanti berbeda-beda. Nah, kalau yang transaksi yang kedua ini yang BNI 45 itu transaksi apa? Ada yang tahu?
jurnalnya itu kas terhadap Kredit, Pak. ya Kredit. apa? Kredit. Kredit. Nama transaksinya, Oh, nama transaksinya. Ya ini debitnya itu kas, kemudian kreditnya itu bunga. Berarti apa tuh? Pendapatan bunga, Pak. Pendapatan bunga, gitu ya. Pendapatan bunga dari Bank BNI 45. Gitu. Jadi bunganya itu di bulan itu dapat 250.000 itu kan masuk ke kas tuh. Kemudian setelah itu terhadap apa? Terhadap bunga gitu ya. Pendapatan bunga yaitu 250.000. Gitu ya. Kemudian di total nih. Nah, ini total selama sebulan. Tuh contohnya. Tadi siapa yang jawab? Sari. Sari. Oh iya, oke. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi penerimaan, sekarang pengeluaran. Hampir sama berarti dengan yang penerimaan kas, jurnalnya maksudnya. Ya, hampir sama. Nah, di sini ilustrasinya pengeluaran kas yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil yang ada di perusahaan tersebut. Pengeluaran kas lainnya untuk bayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan lain-lain. Kemudian nomor 2, perusahaan selalu membayar utang pada periode diskon agar mendapatkan potongan pembelian. Jadi ini tuh bagi seorang analis sistem itu harus paham. Ya, harus paham. Kalau transaksi pengeluaran kasnya itu seperti apa? Ya, tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Karena informasi berupa analisa ini yang nantinya akan dijadikan dasar pada saat kita akan membuat suatu standar jurnal. Gitu. Nah, di sini standar jurnalnya atau jurnal standarnya adalah utang dagang ya bertambah. Ada di debit maksudnya. Kemudian lain-lain di debit. Kemudian setelah itu potongan pembelian dan kas. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini hampir sama dengan yang tadi. Oke, ini transaksinya. Oke, siapa yang bisa menjawab transaksi yang pertama yang berupa transaksi apa? Yang PT XYZ ini. Pembelian barang secara kredit. Pembelian barang secara kredit. Nah, ini pembelian barang, ini pembeliannya, kemudian kasnya dan potongan pembelian. Oke ya. Kasnya, potongan pembelian. Nah, kasnya hanya segini meskipun harga barangnya 4 juta karena ada potongan pembelian gitu, ada potongannya gitu. Ya. Jadi yang dibayarkan itu hanya segini. Oke, sekarang yang kedua. Tadi siapa yang jawab? Ya? Sari. Oh, Sari lagi. Yang lainnya coba, yang lainnya. Tadi pertama itu siapa? Hani ya? Hani, yang kedua Sari. Oke, saya ingat-ingat. Terus siapa lagi yang kira-kira yang bisa menjawab yang kedua nih? Ini apa nih? Transaksi apa? Ada yang tahu? Ini berhubungan dengan nama rekeningnya iklan. Nah, ada iklannya nih di sini. Iklan. Berarti apa tuh? Pemasangan iklan, Pak. Ya, transaksi pemasangan iklan. Ini jawabnya ragu-ragu ya. Ini siapa yang jawab? Sari.
Cari lagi. Yang lainnya pada kemana ini? Ada nggak? Bingung, Pak. Belum. Hah? Bingung. Ya ini adalah transaksi pemasangan iklan gitu ya, pemasangan iklan. Jadi di debitnya itu iklan, kemudian di kreditnya adalah kas, gitu ya. Kasnya kan berkurang ya, kasnya berkurang. Gitu ya. Ini contoh dari transaksi pengeluaran kas. Nah yang terakhir adalah jurnal umum. Jadi tadi ya dipecah, ya maksudnya dipecah itu kalau perusahaannya itu besar itu dipecah menjadi dua, jurnal khusus dan jurnal umum. Tapi kalau yang perusahaannya kecil itu jurnalnya hanya satu, yaitu jurnal umum saja. Nah ini kalau jurnal umum ya seperti ini contoh transaksinya. Nah yang kita perlu tahu adalah contoh transaksinya adalah pembebanan biaya depresiasi atau penyusutan ya. Kemudian alokasi biaya, pembagian dividen atau penyesuaian dan koreksi. Ini koreksi fiskal yang dipajak itu ya. Nah ini contoh transaksinya. Nah pasti ini kalau jurnal umum atau memorial itu ada di akhir biasanya ya. Karena merekap semua transaksi yang belum dicatat di di transaksi jurnal khusus gitu. Jadi dicatatnya itu di jurnal umum. Nah, contohnya berarti yang transaksinya itu adalah transaksi seperti depresiasi atau penyusutan. Ini nanti penyusutan penyusutan aktiva tetap ya. Kemudian setelah itu ada biaya gaji itu untuk membayar gaji karyawan. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini metode pencatatan dalam jurnal. Nah ini nanti pembahasan di dalam tugasnya itu sampai sini berarti ya. Nanti Anda berikan contoh yang menggunakan tangan, kemudian menggunakan mesin pembukuan, kemudian ini ya, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Kemudian dokumen sumber yang dicatat dengan komputer. Lebih bagus lagi nanti pakai contohnya. Ya ini metode pencatatannya. Tuh. Oke. Nah ini penjelasannya. Metode dengan dalam jurnal dengan tangan itu seperti ini. Nah ini pakai flowchart ya. Ini pakai flowchart. Nanti kita akan pelajari setelah UTS. Ya setelah UTS. Oke, ini dengan mesin pembukuan. Jadi ada yang disebut dengan buku pembantu gitu ya. Mesin pembukuan itu maksudnya ada buku pembantu. Tuh, baru ke buku besar gitu ya. Kemudian metode dengan pencatatan dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Dokumen sumber kemudian diarsipkan, kemudian dibuat rekap. Kemudian rekap dokumen sumber, baru setelah itu di buku besar, baru di buku besarkan gitu. Jadi direkap dulu ya. Direkap dulu gitu. Nah, ini rekapan dari dokumen sumber itu yang nantinya akan dijadikan dasar pencatatan dari buku besar atau posting ke buku besar gitu. Jadi dikumpulkan dulu gitu ya bedanya. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan komputer. Nah, karena ini menggunakan komputer jadi simbolnya itu beda-beda ya. Sebenarnya ini simbol flowchart ya. Ini simbol flowchart, tapi karena ini pakai komputer, jadi simbolnya beda dengan yang tiga metode pencatatan yang sebelumnya. Nah, ini dokumen sumber, terminal. Jadi ini berhubungan dengan simbol-simbol komputer gitu ya. Arsip itu kalau di komputer kayak gini nih bentuknya. Ya, kemudian update-nya itu berarti pakai simbol kotak. Update itu berarti proses ya. Proses itu kalau dengan menggunakan komputer itu kotak seperti ini.
Beda dengan yang tadi proses yang manual. Nah, ini proses manual tuh ini. Jadi apa namanya ini, bentuk apa ya ini namanya ya? Jadi kotak miring ya. Kotak miring ya. Ini bentuk apa nih kayak gini? Jujur Jadi genjang. kotak tapi miring, jajaran genjang. Jajaran genjang tapi miring ya. Kayak gitu bedanya. Nanti lebih lengkapnya di pembahasan flowchart ya setelah UTS. Gitu ya. Itu tentang penjelasan dari metode pencatatannya. Oke, sudah selesai materinya, alhamdulillah. Sampai pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan metode pencatatan, yaitu dalam hal ini metode pencatatan jurnal tadi gitu ya. Jadi metode pencatatan jurnal itu yang nantinya akan kita siapkan untuk posting ke buku besar gitu ya. Ada 4 tadi. Gitu. Oke. Mungkin segitu